Lalu beliau katakan kepada kami, sampaikan kepada semua yang punya andil terlaksananya haul ini, Abi doakan mereka semua jadi wali. Yang karyawan jadi karyawan yang wali, yang pengusaha yang wali, yang ulama yang wali. Masya Allah. Semoga ini semuanya betul-betul kita rasakan, sehingga kita pulang dari tempat ini insya Allah Abu Yahya Hasan jadi wasilah. Kenapa kita meyakini begitu? Coba kita bagaimana tidak iri kepada Abu Yahya Hasan. Abu Yahya Hasan sekarang punya murid sebanyak 17.000. Dikatakan oleh Nabi, yang ditafsirkan oleh para ulama, tidak ada seorang pun daripada 17.000 yang sekarang ini lagi nyantren, lain lagi yang sudah punya pesantren daripada alumninya. Mereka tidak sholat, mereka tidak ngaji, mereka tidak belajar, mereka tidak beribadah, kecuali sudah dicatat dulu pahala dan dikirimkan kepada Abu Yahya Hasan, baru dicatat untuk mereka semuanya. Sehingga insya Allah pantas Abu Hasan menjadi wasilah untuk kita semuanya, tidak keluar dari tempat ini kecuali dengan berkat Abu Hasan, berkat para habaib yang datang, dengan berkat para ulama yang datang. Insya Allah semua hajatnya dikabulkan, semua dosanya diampunkan. Yang belum dapat jodoh sudah waktunya Allah berikan, yang belum dapat keturunan semoga Allah tentukan yang terbaik baginya, dan semoga di antara kita tidak keluar tempat ini kecuali sudah dipastikan Allah Ta'ala sebagai hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak melimpah harta bendanya, modalnya banyak untuk berjumpa dengan Allah, lalu kemudian meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimakumullah. Saya hanya ingin memberikan sebuah contoh yang diajarkan oleh Abu Yahya Hasan dan Ummunah Al-Mukarramah Hubabah Khadijah. Mohon maaf, kenapa diadakan hauliyah ini? Diadakan hauliyah ini supaya menjadi contoh bagi kita semuanya. Kalau kita ingin menjadi seperti Abu Yahya Hasan, masih bisa. Karena setiap waktu ulama selalu mengajarkan. Nabi Muhammad SAW tidak memutus, tidak putus-putus, terus menghimbau kepada para ulama-ulamanya untuk menyampaikan. Oleh karena itu, kenapa Abu Yahya Hasan sampai sekarang ini, Masya Allah, kalau diterima amal ibadahnya sangat luar biasa, mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa, sampai beliau itu pernah diimpikan oleh salah satu kerabatnya, salah satu orang dekatnya, di mana pada malam 8 Safar tepatnya Abu Yahya Hasan meninggal. Subhanallah, ada yang bermimpi pada malam itu dia sedang datang berziarah kepada Abu Yahya Hasan. Sedang beliau itu berziarah, tiba-tiba datang rohaninya. Entah apa sebabnya, lalu beliau menangis. Sejadi-jadinya menangisnya. Tiba-tiba ketika beliau sedang menangis, terdengar suara dari dalam makam saya punya Abah Habib Hasan Baharun, dan suara itu berbunyi demikian: Ma aktsara fasadu ummati fi hadzal zaman. Ma aktsara fasadu ummati fi hadzal zaman. Alangkah banyaknya kerusakan daripada umatku di zaman ini. Ternyata itu adalah suaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diulangi 3 kali sambil beliau menangis. Maka di saat itulah yang bermimpi itu berdiri, ya Rasulullah, aku akan habiskan waktuku semuanya untuk berdakwah ilallah. Subhanallah. Kemudian Nabi SAW keluar dari makam saya punya Abah Habib Hasan, kemudian memeluk yang bermimpi itu, lalu mencium di dahinya, lalu dia berkata, tahukah engkau ya waladi, kenapa sebab kerusakan daripada umatku ini? Maka dijawab oleh yang bermimpi, tidak ya Rasulullah, karena mereka tidak lagi berpegang teguh dengan satu kitab yang tidak ada duanya. Maka ditanya, kitab apa ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi SAW, kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Ini yang menjadi pikirannya Abu Yahya Hasan. Sampai-sampai mohon maaf, ada satu pesan dan wasiat daripada Abu Yahya yang kadang-kadang kalau saya sampaikan di sini jadi bumerang terkadang, tapi jadi bangga dan jadi motivasi buat kita terkadang. Kenapa saya katakan bumerang? Karena ini terkait dengan bayaran anak-anak santri. Di mana saya punya Abah berkata begini, kalau nanti ada santri yang datang sudah bawa tasnya, jangan tidak diterima. Itu yang pertama, wasiatnya beliau 3 hari sebelum beliau itu meninggal dunia. Yang kedua, jangan pernah memberhentikan santri hanya karena dia tidak bisa bayar.
Ini yang kadang-kadang kita sulit untuk menyampaikannya. Kalau disampaikan lalu datang murid, kami sulit untuk menolaknya, sehingga kami harus bangun lagi yang perlu uang. Oleh karenanya kadang-kadang saya melihat Abu Yazan itu Masya Allah, didikan Abu Yazan itu luar biasa. Abu Yazan, Habib Shadiq, Masya Allah, semua akhwani luar biasa semuanya, karena mendidik oleh orang-orang luar biasa. Di zaman saya punya abah, tukang itu paling banyak 40 orang. Di zaman saya punya abang ini, Habib Zan, tukang itu sebanyak 570 setiap hari. Berarti satu minggunya itu sekitar 274 juta rupiah. Dari mana uang itu? Karomahnya Abu ya. Bahkan sekarang pun kita berkumpul karena karomahnya Abu ya. Oleh karena itu ada suatu prinsip yang dimiliki oleh Abu ya yang perlu kita pelajari supaya kita mempunyai anak-anak seperti beliau yang dididik oleh Abu ya. Apa itu? Saya punya abah 3 hari sebelum meninggal memanggil kami ke kantor. Lalu beliau katakan, Segaf, anak-anakku sekalian, Abi bukan tidak punya harta di pondok ini. Abi punya mobil, ada yang dengan uangnya Abi. Tanah pondok ada yang dengan uangnya Abi. Abi kan juga pernah berdagang. Abi juga dikasih oleh wali murid. Abi juga berdakwah dapat uang. Tapi itu semuanya bercampur dengan pondok. Dan dengarkan baik-baik wasiatnya Abi. Abi berwasiat bahwasanya semua harta yang Abi punya di pondok ini maupun di luar pondok ini semuanya Abi wakafkan untuk Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Lalu saya punya abah berkata begini, tapi jangan sekali-kali kalian berkata Abi ini bengis, Abi ini jahat, karena tidak meninggalkan harta waris untuk kalian. Jangan katakan seperti itu, karena Abi begini karena saya sangat yakin kepada satu ayat dalam Al-Quran, dan itulah tugas kepada orang tua. Apa itu ayat yang dibawa oleh saya punya abah pada waktu itu? Wa huwa yatawallas shalihin. Wa huwa yatawallas shalihin. Allah sendiri akan mengurus orang soleh. Kewajiban Abi sebagai ayah kalian hanya menjadikan kalian itu soleh-soleh. Alhamdulillah Abi didik sendiri kalian. Lalu saya kirim ke Mekah, saya kirim ke Hadramaut, saya kirim ke Madinah. Alhamdulillah kalian sudah pulang sekarang, dan Abi yakin kalian semua orang-orang soleh. Kalau sekarang kalian sudah orang soleh, maka Abi tidak tinggalkan uang pun, kalian tinggal dimanapun kalian tetap dalam keadaan sejahtera. Alhamdulillah, tidak meninggalkan sepeser pun harta benda, tapi alhamdulillah semuanya punya mobil, punya rumah yang layak, padahal kami tidak punya kerja. Ini salah satu yang harus kita pelajari, bahwasanya kewajiban orang tua bagaimana cara mendidik anaknya supaya menjadi soleh. Beda dengan kita memikirkan masa depan mereka hanya untuk masalah materinya. Padahal Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika kita itu berada di dalam rahim ibu kita selama 4 bulan, maka Allah sudah menetapkan rezeki kita dari mulai lahir sampai kita meninggal dunia. Tapi justru kita tidak memikirkan bagaimana moralitasnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana pendidikannya, yang semuanya itu kembali kepada pendidikan. Tanpa pendidikan tidak mungkin kita bisa berubah. Oleh karenanya ada satu hal yang perlu disampaikan di sini. Ada Profesor Nazaruddin yang mungkin juga bertanggung jawab. Kita semuanya bertanggung jawab. Para pejabat bertanggung jawab, para ulama bertanggung jawab, para umara dan para ayah-ayah semuanya bertanggung jawab. Suatu waktu ketika saya berdakwah di Kalimantan Tengah, saya datangi oleh seorang dokter. Dokter itu adalah ketua Asosiasi Dokter se-Kalimantan. Subhanallah, dia berkata begini kepada saya, "Beb, saya mau tanya, dari sekian banyak muslim di Indonesia yang pernah berjumpa dengan ulama, pernah berjumpa dengan kiai, pernah berjumpa dengan ustadz, mendengar hadis Nabi langsung, mendengar ayat Al-Quran langsung, itu berapa persen?" Saya tercengang mendengarkan pertanyaan semacam ini. Nggak ada dalam pikiran kita. Kita lihat haul di mana-mana, Masya Allah luar biasa. Di sini alhamdulillah tadi sampaikan sampai 500.000 luar biasa. Kalau seumpama Abu ya hadir, subhanallah, tidak akan mengira karena Abu itu adalah seorang ladzi la ya'rifu nafsah. Saya punya Abi ini 3 hari sebelumnya, beliau berkata begini, Abi ini nggak pernah merasa kalau Abi ini pernah bikin pesantren. Abi nggak pernah merasa bahwasanya Abi ini sudah pernah mendidik banyak orang. Abi nggak pernah merasa bahkan menulis kitab itu nggak pernah merasa. Yang Abi rasa itu adalah Abi ini dimanja oleh Allah dengan kebaikan demi kebaikan. Mungkin berkat dengan doanya orang tua, mungkin berkat doanya guru-guru, sehingga Abi semacam ini. Subhanallah.
Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah, saya punya abah mendidik anaknya itu seperti itu. Sehingga saya tanya kembali kepada dokter tersebut, Pak Dokter, apakah sudah ada penelitian? Sudah, Beb. Diambil dari mana sampelnya? Dari semua provinsi. Berapa hasilnya? Ternyata hasilnya adalah cuma 15%. 80% nggak pernah berjumpa dengan ulama, nggak pernah berjumpa dengan asatizah, nggak pernah berjumpa dengan para ustadz, para kiai. Bagaimana mereka akan berubah? Yang bisa merubah, mohon maaf, sekarang ini kita bisa meneliti dengan penelitian yang nyata secara mandiri di mana-mana. Silahkan lakukan. Kita lihat bagaimana mereka ketika di pesantren itu ada guru, ada pejabat, mereka berdiri menghormat. Siapa yang ngajarkan mereka seperti itu? Alhamdulillah, rata-rata wali santri yang memasukkan anaknya itu di pondok 3 bulan sudah lain. Orang tuanya senang, gembira, sampai banyak di antara mereka yang menangis. Kenapa? Moralitasnya berubah. Kenapa berubah? Bukan karena pendidikannya, bukan karena pondoknya, tapi karena mereka benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad. Ingatlah, tidak ada seorang pun di antara kita yang hadir sebagai umatnya Nabi Muhammad kecuali sudah diminta oleh Nabi Muhammad suatu permintaan. Nabi Muhammad tidak pindah jabatan, Nabi Muhammad tidak minta harta benda, tapi Nabi Muhammad hanya minta satu hal, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku. Yang memberikan hidayah Allah, tapi sampaikan dariku apa yang kita dengar daripada Nabi Muhammad sampai kepada keluarga. Ini yang sekarang kurang. Oleh karenanya alhamdulillah kita bangga tadi setelah Asyraqol tadi, kemudian kita melakukan dan melantunkan lagu kebangsaan kita yang kita cintai. Tapi banyak di antara kita tidak paham pesan-pesan dari kakek moyang kita sebagai jalan yang satu-satunya, jalan utama untuk kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kokoh, bangsa yang kuat, yang tidak lagi diperbudak oleh siapapun juga. Apa kata mereka? Sampai dasar pinternya mereka menitipkan pesan ini di lagu kebangsaan kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu bangun. Kalau sudah jiwanya bangun, maka badannya